Ya, kita jumpa kembali dengan pembahasan kita dengan eksposisi surat Yakobus, dan hari ini kita akan membicarakan Yakobus pasal pertama ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi rekan-rekan sekalian, demikian firman Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, kali ini Alkitab berbicara mengenai aspek yang berbeda dari pencobaan yang kita bicarakan di dalam video sebelumnya mengenai ujian iman yang dihadapi oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita harus menyadari bahwa tidak semua penderitaan adalah ujian iman. Nah, kali ini Alkitab berbicara mengenai orang-orang yang mengalami pencobaan yang bukan dari Tuhan. Artinya pencobaan ini, penderitaan yang dia hadapi adalah karena kesalahan dia sendiri. Nah, persoalannya adalah sebagian orang seperti yang digambarkan dalam surat Yakobus ini, mereka mengalami penderitaan karena kesalahan mereka sendiri, dan kemudian mereka berkata bahwa ini datang dari Tuhan. Ini adalah ujian iman dari Tuhan, dan Yakobus mengatakan jangan pernah berkata hal yang demikian, karena kalau kita berkata hal yang demikian, kita sedang menuduh Tuhan melakukan hal yang jahat dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan sebuah ujian iman, Tuhan mengizinkan sebuah pencobaan tertentu, tapi selalu hasilnya baik, hasilnya selalu untuk membuat orang tersebut menjadi lebih matang, menjadi sempurna. Tetapi kalau seorang kemudian mengalami sebuah penderitaan, kesulitan karena kesalahannya sendiri, dia mengalami persoalan oleh karena dia jatuh di dalam kesalahannya, dia salah memilih keputusan dan lain sebagainya, kemudian dia menanggung konsekuensi dari kesalahannya, maka itu bukan karena Tuhan. Bukan karena Tuhan mendatangkan penderitaan bagi dia, tapi dialah yang mendatangkan kesulitan bagi dirinya sendiri. Nah, itulah sebabnya maka penting bagi kita untuk betul-betul berhati-hati untuk tidak berkata semua penderitaan yang kita alami adalah datang dari Tuhan. Misalnya saja, kita seringkali mendengar kalau ada orang-orang tertentu, mereka mengalami mereka mengalami perceraian misalnya. Rumah tangga mereka tidak bahagia, rumah tangga mereka penuh dengan pertengkaran dan kemudian berakhir dengan perceraian. Kebanyakan orang berkata bahwa dia yang bercerai itu mengalami ujian dari Tuhan. Dia mengalami pencobaan dari Tuhan. Tuhan sedang menguji dia. Nah, ini adalah konsep yang sangat salah dan keliru. Kenapa demikian? Karena kalau ini dari Tuhan, Tuhan tidak akan mungkin kemudian mengizinkan seseorang mengalami penderitaan kesukaran yang berakhir dengan sebuah perceraian. Perceraian bukanlah datang dari Tuhan, tapi datang dari kesalahan manusia sendiri. Berapa banyak di antara mereka yang mengambil keputusan bercerai, alasannya adalah karena mereka tidak siap dengan pernikahan, mereka tidak mempersiapkan pernikahan, dan mereka terkadang memilih orang yang salah di dalam mereka menikah. Itulah sebabnya kemudian ketika pernikahan mereka menjadi tidak bahagia, kemudian mereka memilih bercerai, maka itu bukan dari Tuhan, itu adalah kesalahan manusia sendiri. Dan Yakobus mengingatkan kita bahwa dia berkata apabila seorang dicobai, dia mengalami penderitaan yang karena kesalahannya sendiri, maka dikatakan oleh Yakobus janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Kenapa demikian? Karena kalau kita berkata demikian, itu sama saja menuduh Allah ada di balik kesulitan yang merupakan kesalahan kita sendiri. Kalau Anda dan saya misalnya sakit, misalnya saja sakit terkena kanker paru-paru oleh karena kita tidak membatasi, tidak mengontrol, ataupun kita membiasakan diri dengan merokok tanpa kita peduli dengan bahaya daripada rokok itu sendiri. Dan kemudian kita sakit, kena kanker paru-paru ataupun terkena sakit jantung, kita tidak bisa berkata bahwa ini adalah datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan Anda dan saya sampai kena sakit jantung atau kena kanker paru-paru. Anda dan saya terkena sakit jantung dan kanker paru-paru karena kesalahan kita sendiri, karena kita tidak menjaga diri kita tidak peduli dengan bahaya rokok, walaupun kita tahu rokok itu berbahaya, tapi kita misalnya tetap merokok tanpa kita berupaya untuk berhenti daripada kebiasaan merokok tersebut. Nah, ini adalah contoh saja bahwa dalam kehidupan manusia ada begitu banyak penderitaan, ada begitu banyak kesalahan,
Ada begitu banyak persoalan yang muncul sesungguhnya bukan dari Tuhan, tapi dari diri kita sendiri. Dan kalau itu yang terjadi, maka jangan berkata bahwa pencobaan ini datang dari Tuhan, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Yang dimaksudkan dengan mencobai siapapun di sini adalah bahwa Allah tidak merancang sesuatu yang membuat manusia mengalami dalam hidupnya itu kesalahan-kesalahan, mengalami penderitaan yang tidak berujung dengan sesuai dengan maksud Tuhan, tidak. Nah, jadi kalau kita mengalami penderitaan yang merupakan konsekuensi dari kesalahan kita, jangan berkata bahwa itu datang dari Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah bertobat. Nah, itulah yang respon yang seharusnya kita lakukan ketika kita misalnya saja menanggung konsekuensi daripada kesalahan kita menderita, kita mengalami pergulatan, pergumulan, misalnya kita melakukan kejahatan, kemudian kita masuk ke dalam penjara, kita tidak bisa berkata bahwa saya dipenjarakan karena ujian iman dari Tuhan. Kita dipenjarakan barangkali karena konsekuensi kesalahan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Dan di dalam anugerah Tuhan kita boleh memohon kepada Tuhan supaya jikalau Tuhan berkenan, Tuhan mengubahkan kehidupan kita, Tuhan mengangkat konsekuensi yang kita alami supaya apa yang kita alami dapat diubahkan menjadi kebaikan dalam hidup kita. Kita boleh berdoa seperti itu, tetapi kita tidak boleh memaksa Tuhan melakukan seperti yang kita inginkan. Kita tahu bahwa Tuhan berkuasa mengubah hal-hal yang buruk jadi baik, bisa, Dia mampu melakukan itu. Tapi hal-hal buruk yang kita alami karena kesalahan kita, jangan kita perlakukan Tuhan sebagai penyebabnya, atau jangan kita jadikan Tuhan sebagai kambing hitam dari kesalahan kita. Akui kalau kita memang bersalah, kita berdosa, kita menanggung konsekuensi kesalahan kita, bertobat dan mohon Tuhan untuk mengubah hal-hal yang buruk yang kita alami menjadi kebaikan. Karena kita percaya Tuhan mampu melakukan itu. Nah, kiranya apa yang kita pelajari hari ini dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 menjadi berkat bagi pendengar sekalian, belajar merespons kesulitan, penderitaan dengan hikmat, dengan bijak, dan meresponsnya dengan benar. Kiranya Tuhan memberkati pendengar sekalian.